Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan membahas soal ISPS Matematika ya untuk kelas 5, bab 2 kecepatan dan debit di latihan ulangan bab 2 paket 2 di halaman 53 sampai dengan 54. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ini ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya ya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat playlist lain untuk matematika, berarti pilih yang ini. Klik biru-birunya atau klik linknya, nanti kita akan masuk ke daftarnya seperti ini. Nah, nanti akan ada dua buku yang dibahas, yaitu Senang Belajar Matematika dan ISPS Matematika. Misalnya adik-adik mau lihat ISPS Matematika kelas 5, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya ya. Bisa adik-adik lihat dari babnya berapa, latihannya berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita langsung menjawab ya. Dari nomor 1 pilihan gandanya, 4 jam ditambah 12 detik ditambah dikurang 95 menit berapa detik? Nah, kita akan ubah dulu semuanya menjadi satuan waktu detik. Ya, 4 jam ya. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jadi kita akan kali dengan 3.600. Lalu ditambah 12 detik ini tidak usah diubah. Dan dikurang 95 menit. Ya, menit ke detik kita kali dengan 60. Sama dengan ini hasilnya 14.400 ditambah 12 detik dikurangi 5.700 detik. Sama dengan ini kita tambahkan dulu 14.412 dikurangi 5.700 sama dengan 8.712 detik. Ya, jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 2. Eka sampai di sekolah 20 menit sebelum 25 menit sebelum detik bel masuk. Ya, Adit sampai di sekolah 15 menit setelah Eka sampai. Jika bel masuk berbunyi pukul 6.45, Adit sampai di sekolah pukul berapa? Jadi kalau kita buat gambar dengan garis waktu seperti ini bel masuk, ya, bel masuk, yaitu pukul 06.45. Nah, Eka 25 menit sebelumnya, jadi di sini nih, ya. 25 menit sebelumnya berarti ini Eka. Ya. Berarti pukul 06.20. Nah, Adit 10 menit setelah Eka, ya. Jadi di sini nih 11 menit, ya, 11 menit. Nah, jadi Adit sampai sekolah pukul berapa? Nah, kita tinggal kurangi di sini. Ya, 06.20 kita tambahkan dengan 11 karena Adit sampai setelah Eka, ya. Jadi di sini 1306. Jadi pukul 06.31. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 3. 12.500 cm ditambah 32 dam dikurangi 75 m berapa dm? Nah, Karina akan buat tangga satuan dulu ya di sini. Nah, ini km, lalu hm, dam, m, dm, cm ya. Nah, tadi cm ke dm berarti kalau naik itu kita kali 10, kalau turun terbalik ya, naik kita bagi 10, kalau turun kita kali 10. Berarti cm ke dm 1 ya, berarti naik 1 jadi dibagi 10. Ya. Jadi sama dengan 12.500 ini kita bagi 10. Lalu yang dam 32, dam ke dm turun 2, jadi kita kali 100. Dan 75 ya dikurangi 75 ini dari meter ke dm kita kali 10 ya. Sama dengan ini 1250 jadinya ditambah 3200 dikurangi 750 sama dengan 3700. Jawabannya adalah A. Lalu nomor 4. 20 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam?
Ini dua-duanya berubah ya. Nah, caranya kita 20 meter ke kilometer akan kita bagi dengan 1000. Ya, lalu detik ke jam akan kita kali dengan 3600. Ya, 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ini 0,02 kita kali 3600 sama dengan 72 kilometer per jam. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 5, sebuah bus dapat menempuh jarak 120 kilometer dengan kecepatan rata-rata 75 kilometer per jam. Waktu yang ditempuh oleh bus tersebut berapa? Nah, ini yang diketahuinya adalah S atau jarak 120 kilometer. Kemudian kecepatan atau V 75 kilometer per jam. T-nya berapa waktunya ya? T itu rumusnya seperti ini ya, kita buat tabel atau diagram rumus. V adalah S per T. Jadi kalau T adalah S per V. Ya. Kita masukkan S-nya 120 per 75 sama dengan 1,6 jam. Jadi, nah ini diubah jadi menit ya, karena soalnya semua jawabannya menit. Jadi 1,6 kita kali dengan 60 sama dengan 96 menit. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6. Bus Jaya berangkat dari kota A pukul 14.45 sampai di kota B pukul 14.15. Ya, kemudian kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Jarak kedua kota berapa? Nah, kita hitung dulu T-nya. Waktu sampai dikurang waktu berangkat. Jadi 14.15 kita kurang 11.45. Ya, Karina coret-coret di sini 14.15 kita kurang 11.45. Nah, ini tidak bisa dikurang, jadi kita akan pisahkan dulu, pinjam ke sini 60 menit ya. Jadinya 13, 60 tambah 15, 75. Baru kita kurang 11.45. Ini 0, ini 3, ini 2. Jadi 2 jam 30 menit. 2 jam 2,5 ya. 2 jam 30 menit itu sama dengan 2,5 jam. Nah, V-nya 60 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah S atau jarak. S sama dengan V kali T. Ya, sama dengan V-nya 60, T-nya 2,5. Sama dengan 150 km. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7. 2100 cc per menit berapa liter per jam? 2100. Ya, ini dua-duanya berubah ya. Kita bagi 1 ml sama dengan 1 cc ya. Jadi 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Jadi ini kita bagi 1000. Lalu menit ke jam itu kita kalikan 60. Ini jadinya 2,1 dikali 60 sama dengan 126 liter per jam. Jadi jawabannya adalah A. Lalu nomor 8. Dalam 15 detik keran air di bak mandi dapat mengeluarkan air 15.000 cm kubik. Debitnya berapa? Nah, T-nya 15 detik. Sudah betul ya, nggak usah diubah karena ini detik. Lalu volumenya 15.000 cm kubik. Nah, ini harus diubah karena nanti jawabannya menjadi liter. Nah, untuk menjadi liter kita bagi 1000. Ya, sama dengan 15 liter. Kenapa dibagi 1000? Karena 1 cm kubik sama dengan 1 ml. Ya, jadi kita bagi 1000. Nah, kita cari D-nya. D atau debit. Rumusnya V per T. V-nya 15 liter tadi ya, dibagi 15 detik. Sama dengan 1 liter per detik. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8. Sebuah tangki penyimpanan yang berisi penuh air mengalami kebocoran. Setelah 15 menit, air dalam tangki berkurang setengahnya. Jika volume tangki mula-mula 750 dm kubik, debit yang bocor berapa? Nah, kita cari dahulu yang diketahui ya. Air yang bocornya berapa? Ya, tadi volumenya awalnya adalah 750 dm kubik, kita bagi 2.
Jadinya 375 dm kubik. Jadi ini adalah yang bocor, ya. Nah, kita ubah jadi liter karena nanti jawabannya jadi liter. Nah, ini 1 dm kubik sama dengan 1 liter. Jadi hanya berubah satuannya aja. Ya. Kemudian T-nya atau waktunya berapa? T-nya 15 menit ya. Kita ubah jadi jam. Untuk mengubah ke jam, kita bagi 60 sama dengan 0,25 jam. Debitnya berapa? D sama dengan V per T. V-nya tadi 300, ini tadi V ya. 375 dibagi 0,25 sama dengan 1.500 liter per jam. Jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Volume air pada suatu kolam adalah 100 kiloliter atau KL. Air tersebut akan dialirkan ke kolam yang lebih kecil, volumenya 98 m kubik menggunakan pipa. Jika kolam yang lebih kecil penuh setelah 20 menit, debitnya berapa? Nah, kita tuliskan yang diketahuinya, volumenya tadi kita pakai volumenya yang ini ya, karena yang ditanya kolam yang lebih kecilnya ya. Jadi 98 meter kubik kita ubah menjadi liter ya dengan mengkali 1000 sama dengan 98.000 liter. Kemudian T-nya 20 menit. Ya, ini kita ubah jadi jam. Kita bagi 60 sama dengan kita bisa pakai desimal atau bisa juga pakai pecahan. Karina mau pakai pecahan kali ini ya. 1/3. D sama dengan V per T. V-nya tadi 98.000. Kita bagi 1/3. Nah, ini jadinya 98.000. Kita kali 3. Sama dengan 294.000 liter per jam. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang B, isilah dengan jawaban yang tepat. Yang nomor 1, 1/4 jam dikurangi 10.800 detik sama dengan berapa jam? Nah, 1/4 jam dikurangi 10.800 ini detik mau kita jadikan jam, jadi kita bagi 3.600. Sama dengan 1/4 dikurang ini 3 ya. Sama dengan 1/2 jam. Ini jawabannya. Lalu nomor 2, 0,3 km per menit sama dengan berapa meter per detik? Sama dengan 0,3, kilometernya berubah ke meter, akan kita kali 1000, lalu menit berubah ke detik, akan kita bagi 60. Sama dengan, ini jadinya 300, dibagi 60 sama dengan 5 meter per detik. Ya. Kemudian berikutnya nomor 3. Dio bersepeda sejauh 100 km dalam waktu 30 menit. Kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Dio adalah berapa kilometer per jam? Nah, kita ketahuinya S-nya adalah 100 km. Ini kita ubah jadi kilometer, kita bagi 10 karena naik satu tangga jadinya 10 kilometer. Lalu T-nya atau waktunya adalah 30 menit. Kita ubah menjadi jam ya. Jadi kita bagi 60 sama dengan 1/2 jam atau setengah jam. Rumusnya kita masukkan. V sama dengan S per T sama dengan S-nya 10, T-nya setengah jam. Sama dengan 10 kali 2 sama dengan 100 km per jam. Ya. 10 kali 2. 10 kali 2, 20 ya adik-adik. Bukan 10 kali 10. Ya, Karina salah lihat nih. Jadinya 20 ya. 20 km per jam. Ini jawabannya. Kemudian yang nomor 4, 27.000 cc per jam sama dengan berapa cl per menit? Nah, ini 27.000 cc ke cl ini kayak gini tangganya. Ini CL,
ini ml, ya. Jadi dia, nah 1 cc sama dengan 1 ml, ya. Berarti dia naik nih, ya. Jadinya akan kita bagi 10. Kalau naik dibagi 10, turun dikali 10. Kemudian jamnya berubah jadi menit, jadinya kita bagi 60. Nah, ini 2700 dibagi 60 sama dengan 45 cl per menit, ya. Kemudian yang nomor 5, sebanyak 10.000 liter air dalam sebuah penampungan setelah dialirkan melalui sebuah pipa habis dalam waktu 125 menit. Debit pipa tersebut berapa liter per menit? V-nya tadi adalah 10.000 liter. Tidak diubah ya karena hasilnya diminta liter. Kemudian waktunya T 125 menit. Ya, ini juga nggak dirubah karena ini yang diminta juga menit. D-nya adalah V per T sama dengan 10.000 per 125 sama dengan 80 liter per menit. Ya. Lalu yang C, soal cerita. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dalam waktu 30 menit. Tentukan jarak dari rumah ke kantor ayah. V-nya tadi 50 km per jam, lalu waktunya atau T-nya 30 menit. Ini kita ubah jadi jam, 1 per 2 jam. Kemudian yang ditanya jarak, jarak itu adalah S. S sama dengan V kali T, sama dengan V-nya tadi 50 dikali 1 per 2. Sama dengan 25 km. Nomor 2, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Berarti ini adalah V-nya ya. 75 km per jam. Jarak yang akan ditempuhnya adalah jarak itu S 120 km. Berapa sisa jarak yang ditempuh mobil setelah melaju selama 40 menit? Nah, kita cari dulu keseluruhan waktunya ya, baru nanti kita akan kurangi 40-nya. T sama dengan S per V, sama dengan S-nya tadi 120 dibagi 75, sama dengan 1,6 jam. Ya. Nah, 1,6 jam ini kita kalikan 60 supaya menjadi menit, sama dengan 96 menit. Nah, kemudian sisa jaraknya berapa? Sisa jaraknya 40 per 96 kita kali 120 km. Ya, sama dengan, di sini sisanya yang ditanya ya. Berarti kita akan kurangi 96 dikurangi 40 di sini. Sama dengan 56 per 96 dikali 120 sama dengan 6.720 per 96. 70 km. Ya. Kemudian yang nomor 3, Bayu pergi ke sekolah pukul 07.05. Dia naik sepeda, kecepatannya adalah 12 km per jam. Ternyata ia tiba di sekolah terlambat 5 menit. Jika jarak rumah Bayu dan sekolahnya adalah 3 km, pukul berapa pelajaran sekolah dimulai? Kecepatannya tadi 12 km per jam. Kemudian jaraknya adalah 3 km. Ya. T sama dengan S per V sama dengan 3 per 12 atau bisa kita buat 1 per 4 ya atau 0,25 jam. Ya. Nah, 0,25 ini kita kalikan 60 ya sama dengan 15 menit. Nah, jadi kita hitung dahulu nih. 07.05 kita tambahkan 15 menit adalah 07.20 ya. Tapi tadi katanya dia tibanya terlambat 5 menit.
Ya, 5 menit dia udah terlambat, dia datang jam segini. Berarti harusnya sekolahnya dimulai jam berapa? 07.20 kita kurangi 5 menit menit telatnya ya. Jadinya 07.15. Nah, ini jamnya sekolah pelajaran dimulai jam 7:15. Nomor 4. Air dalam drum akan dialirkan ke dalam 60 galon dengan kapasitas setiap galon 18 liter. Jika debit air yang dialirkan adalah 6 liter per menit, berapa jam waktu paling cepat untuk mengisi? V-nya adalah kita kalikan 60 galon, kita kali 18 liter, 1080 liter. Lalu D-nya 6 liter per menit. Ya. Yang ditanya adalah T. T sama dengan V per D sama dengan 1080 per 6 sama dengan 180 menit ya. 180 menit. Yang ditanya jam, jadi kita akan bagi dengan 60 supaya jadi jam. 3 jam. Nomor 5, ayah menguras kolam ikan menggunakan selang debit 60 liter per menit. Ini jadinya D. D-nya 60 liter per menit. Pada saat pengurasan, selang tersebut sempat tersumbat sampah dari kolam selama 10 detik. Jika ayah mulai menguras pukul 10:15 dan selesai pukul 11:05, tentukan volume kolam ikannya. Nah, tadi berarti waktunya adalah kita kurangi nih, jam selesainya 10:05 dikurangi 10:15. Ya, kita kuranginya di sini. Karena coret-coret dulu 11:05 dikurangi 10:15. Nah, ini kita pinjam ya, pinjam di sini karena ini mau dikurangi nggak cukup ya. Namun karena ini menit berarti jadinya tinggal 10 jam. Kita tambahkan 60 menit ke sini jadinya 65. Baru dikurangi 10:15. 0 ini 50 ya, ini 0. Jadinya 50 menit. Ya. Nah, kemudian tadi sempat tersumbat. Ya, sempat tersumbat 10 detik. Nah, 50 menit ini kita 49 menit 60 detik ya. Nah, jadi kita kurangi 10 detik. Ya, ini menit, ini detik. Jadinya 49 menit 50 detik. Ya. Nah, jadinya atau kita bisa jadikan ini menjadi 49 5 per 6 menit. Ya. Baru kita hitung V sama dengan D kali T. Sama dengan 60 tadi 60 liter kali 49 5 per 6. Sama dengan 60 kali 299 per 6 sama dengan 17.940 per 6 sama dengan 2.990 liter. Kemudian bagian pemecahan masalah. Nomor 1, dalam sebuah kegiatan pentas seni, Pak Andi hadir 12 menit sebelum Pak Beni. Pak Beni hadir 8 menit setelah Pak Cipto. Pak Cipto hadir 10 menit setelah Pak Dery ya. Nah, ketika Pak Andi hadir, jam menunjukkan pukul 7:15. Nah, siapa yang hadir paling awal? Nah, kita akan hitung dulu ya di sini. Pak Andi 07:15. Pak Beni hadir tadi 15 menit ya. Pak Beni hadir Pak Beni hadir 8 menit setelah Pak Cipto. Berarti ini Pak Cipto dulu. Ya, Pak Andi 12 menit. Nah, Pak Andi tadi jam 7:15, berarti kita lihat sebelum Pak Cipto. Pak Andi 12 menit sebelum Pak Beni.
Nah, berarti Pak Beni dulu di sini ya. Pak Beni berarti 12 menit sebelum Pak Beni. Pak Beni. Nah, berarti Pak Beni 07.15 kita tambah 12 menit. Karena tadi Pak Andi 12 menit sebelum Pak Beni. Jadi kita tambahkan jadinya 07.27. Nah, ini Pak Beni sampai ya. Kemudian Pak Andi, Pak Beni, sekarang Pak Cipto. Ya, Pak Cipto. Terus ada juga Pak Dery. Nah, kita tentukan nih siapa dulu yang mau kita hitung. Nah, Pak Beni 8 menit setelah Pak Cipto. Nah, berarti 07.27 ya. Pak Cipto kan Pak Beni hadir 8 menit sebelumnya. Berarti ini kita kurangi 8 menit. Sama dengan 07.19 ya. Nah, kemudian Pak Dery ini hadir 10 menit ya. Pak Cipto hadir 10 menit setelah Pak Dery. Berarti kalau gitu Pak Cipto hadir jam segini berarti Pak Dery kita kurangi ya dari Pak Cipto nih 07.19 kita kurangi 10 menit. Jadinya 07.09 ya. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan A. Yang paling awal hadir berarti adalah Pak Dery. Pak Dery. Yang paling akhir Pak Beni ya. Nah, tentukan waktu kehadiran. Nah, ini sudah dijawab ya. Kemudian nomor 2, Pak Dava mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Setelah itu Pak Arman juga mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berangkat dalam waktu bersamaan dan menempuh jalur yang sama. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, Pak Arman beristirahat sambil menunggu Pak Dava. Berapa lama Pak Arman menunggu Pak Dava? Nah, kita tentukan dulu ya jarak Pak Arman. Sama dengan 50 km per jam kali 2 jam. Ya, yaitu 1000 km. Ya. Nah, untuk mencapai 100 km ya, waktunya adalah 100 km kita bagi dengan 40 km per jam. Sama dengan 2,5 jam. Ya. Nah, ini waktu Pak Dava. Pak Dava. Ya, 2,5 jam. Berarti sama 2 jam sama dengan 2 jam 30 menit. Ya. Nah, jadi Pak Arman menunggu berapa lama? Jadi 02, 30 kita kurangi 2 jam ya. Kita kurangi ini. Sama dengan 30 menit. Kemudian yang nomor 3, suatu tangki berisi air sebanyak 15.000 liter. Tangki tersebut terhubung dengan pipa A dan B untuk memasukkan air ke dalam kolam dan pipa C untuk mengeluarkan air dari kolam yang sama. Pipa A dapat mengalirkan air dengan debit 3 liter per detik. Pipa B 2 liter per detik, pipa C 1 liter per detik. Keran pada pipa A dan B dibuka selama 45 menit. Kemudian ditutup. Selanjutnya keran dari pipa C dibuka selama 1 jam 20 menit. Tentukan berapa liter air yang ada. Nah, kita hitung volume A. Ya, tadi ini selama 45 menit ya. 2 liter per detik dikali 2700 detik sama dengan 5400 liter. Ya. Kemudian
Oh, ini pipa B ya, volume B. Ya, yang volume A-nya adalah 3 liter per detik kali 2.700 detik sama dengan 8.100 liter. Totalnya adalah 5.400 ditambah 8.100 sama dengan 13.500 liter. Ya. Nah, berarti yang C, volume C tadi 80 menit ya. 80 menit itu mana tadi informasinya ada di sini ya, 60 tambah 20 80 menit. Jadi 1 liter per detik kali 4.800 ini detik ya, sama dengan 4.800 liter. Ya, jadi air yang tersisa di kolam berapa? 13.500 dikurangi 4.800. 8.700 liter. Nah, ini jawabannya ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.